Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rusulillahi ajmain. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, bersyukur kita kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nantinya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 30 yang berbunyi, qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyyan, yang artinya katakan sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil, sesungguhnya Dia mengangkatku seorang nabi. Nah, ini artinya. Ini dimaknai dari beberapa tafsir yang saya baca bahwa ketika masyarakat pada saat kelahiran Nabi Isa alaihissalam banyak yang ragu, berpikir siapa dia itu, ya, apakah dia anak hasil zina atau lain sebagainya, karena dia tidak mempunyai ayah. Maka dia menjawab ketika di dalam buaya, ya, atas kuasa Allah dia bisa berbicara. Ketika itu ibunya yang menjawab, tanyakanlah kepada anak saya. Maka anaknya yang masih kecil itu berbicara, qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyyan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, Dia akan memberiku kitab, Dia akan menjadikanku seorang nabi. Nah, itu artinya. Maka dari ayat ini kita mengetahui bahwa Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah dan bukan Tuhan. Allah akan memberinya sebuah kitab untuk mendidik umat di zamannya agar mentauhidkan Allah SWT, agar beriman kepada Allah SWT, agar beribadah kepada Allah SWT. Dan dia adalah seorang nabi. Wa ja'alani nabiyyan, dan sesungguhnya aku ini adalah seorang nabi, ucap Nabi Isa alaihissalam. Di dalam ayat berikutnya dia mengatakan bahwa sesungguhnya Allah akan memberkati Nabi Isa ini dimanapun dia berada. Dan Allah SWT memerintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk mendirikan sholat, untuk membayar zakat selama dia masih hidup. Artinya dia seorang muslim, dia seorang nabi, hamba Allah SWT. Nah, sehubungan dengan banyak pendapat, boleh nggak kita mengucapkan selamat hari Natal kepada umat Nasrani? Nah, ini banyak sekali perbedaan pendapat. Namun saya setuju sekali dengan pendapat seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, dan beberapa ulama lain mengatakan bahwa sesungguhnya orang Islam yang mengucapkan selamat Natal mereka tidak punya ilmu, ataupun kalau mereka punya ilmu imannya masih tipis.
Bagi saya, sifat yang dikatakan toleransi itu tidak mengganggu. Mereka mau beribadah silakan, ya sebagaimana kita beribadah, mereka juga tidak mengganggu, ya tidak saling mengusik. Itu lebih mulia daripada kita mencederai akidah kita. Misalnya kita mengucapkan selamat Natal, berarti kita sudah mempercayai, mengimani bahwa Isa alaihissalam itu adalah anak Tuhan. Dia lahir 25 Desember, dia mati di palang salib. Nah ini semua dibantah oleh Allah SWT di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, bahkan murkanya Allah SWT terhadap kaum yang mengatakan sesungguhnya Allah itu punya anak. Di dalam surat Maryam ayat 90-91 dijelaskan bahwa sesungguhnya langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, dan gunung hampir runtuh mendengar ucapan itu. Dan ini ucapan mengatakan sesungguhnya Isa itu anak Allah. Jadi mari sahabat seiman melalui sedikit ini pencerahan yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Itu logikanya akidah kita bagaimana? Manakala kita mengucapkan sesuatu itu tentunya dari hati, manakala kita hanya sebagai kiasan, sebagai persahabatan tidak harus kita menghancurkan akidah kita. Ingatlah bahwa la syarikalah, bahwa tiada sekutu bagi Tuhan Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad, tiada beranak dan tidak diperanakan. Mudah-mudahan ada hikmahnya di balik sedikit tausiah ini. Mari kita jalani ibadah kita, jaga sholat kita, jaga akhlak kita, dan kita tidak mengusik akidah yang punya kepercayaan lain. Karena apapun yang kita sampaikan, apapun hujah kita, namun mereka tidak mau mengikuti kita, mereka tidak mau mengimani Allah SWT, maka itu tidak bisa dipaksakan apapun dalil dan hujahnya. Karena Allah SWT sudah mengatakan, innaka lahtadi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang engkau cintai, karena hanya Allah lah yang mampu memberikan hidayah itu, dan hanya karena Allah yang mengetahui apakah seseorang itu, apakah suatu kaum itu mau menerima hidayah atau tidak. Intinya walaupun kita sayang kepada umat yang lain kepercayaan agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak usah berputus asa, kita jalani ibadah semampu kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.